Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kami akan eh, mempresentasikan atau menjelaskan eh, interpolasi, yang mana itu sebagai tugas 4 dari PPT kelima. Eh, saya Malaika Gania dengan NRP 5025241189. Ag- Ah, oke. Saya Jada Ramos Sinaga dengan NRP terakhir 202. Annyeonghaseyo, saya Angela Vanessa 5025241126. Udah malam masih anyong. Eh, Aku ya. Oke, mungkin mulai dari saya menjelaskannya. Oke, sudah kelihatan kan? Ya. Sudah. Oke, ini mulai dari nomor satu. Ini cari nilai 2,1 ini dari menggunakan interpolasi linear dulu pertamanya. Jadi menggunakan rumus ini rumusnya. Jadi bisa lihat dari grafik kan nanti ini carinya 2,1. Karena 2,1 tuh kita anggap titik C nanti, itu berarti di antara 2 sebagai A dan 4 sebagai E. Jadi ini X C-nya 2,1, X A-nya 2, dan X E-nya 4. Oke, dan kita masukin uh, berapa, uh, ini fx-nya berapa dulu. Jadi level fx-nya ya berarti nilai y-nya yang sudah dikasih ya. Jadi ini untuk 2 dan 4. Dan kita pakai rumus yang tadi, yang ini. Untuk mencari fxc-nya atau uh, cari nilai y 2,1-nya. Oke, nanti ya sesuai dengan rumusnya tadi, yang ini. Dan nanti ini mendapatkannya 9,744 untuk nilai x 2,1. Berikutnya nih untuk interpolasi kuadratik, eh, kita menggunakan eh, eh, tadi kan masih 2,1 ya, masih sama 2,1, jadi nanti x 0-nya 2, x 1-nya 4, dan ini karena kita butuh sampai 3 ordo ya, nanti sampai B2, nanti kita ambil juga yang berikutnya, yang X2-nya sama dengan 6. Ini eh, nanti kita carinya menggunakan ini B0, B1, B2. Jadi B0-nya sama dengan fx 0. Jadi langsung aja dari soalnya yang ini. Jadi fx 0-nya ya 9,68. Eh, ya. B1-nya nanti sesuai rumus yang ini, eh, kita pakai x0. Dan nanti hasilnya 0,64. B2-nya juga sama, ngikutin soal, dan seperti ini nanti 0,01. Jadi dengan X2,1 yang kita mau cari, kita pakai rumus, yang mana tadi ya? Aduh. eh, ini ini kan nggak ditulis apa, eh, kalau pakai B0 B1, tapi isternya ini nanti B0, dan nanti ini B1 dan seterusnya gitu. Jadi kita pakai semua tadi yang kita dapetin B0, B1, B2-nya, dan kita masukin rumus yang ini. Dan nanti hasil akhirnya dapat 9,7421. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Maleka.
Sorry guys, itu kalau misalkan pindah tab kelihatan nggak? Izin masuk Kak itu eh, kalau di apa namanya perbesar aja kayaknya baru bisa kelihatan Kak. Itu cuman separuh doang yang kelihatan. Terima kasih. Iya, iya, sebentar. Nggak, maksud saya ini kalau misalkan pindah tab masih sama nggak? Coba pindah. Nih, nih, nih. Belum. Nah, kelihatan nggak? Sama Aman, nggak? aman. Aman-aman, Oke, kelihatan. sip. Eh, Anjir. Bentar ya guys. Nah, ini. eh Lalu ada NGF atau Newton Gregory Forward. eh Rumusnya itu kurang lebih seperti ini. Y0 ditambah delta Y. S dikali S min 1 delta kuadrat Y per 2 faktor, faktorial ya. Lalu seperti itu untuk selanjutnya. Ya, kalau misalkan di sini ada 4 dia bakalan S min 1 S min 2 sampai delta pangkat 4Y per 4 faktorial. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, karena ini, jadi di sini itu eh, diberikan fungsi yang mana Y-nya itu ada di sebelah sini, lalu X-nya itu ada di sebelah sini nih. Eh, Pertama-tama kita cari delta Y-nya dulu. Delta Y-nya ini diambil dari mana? Diambil dari Y0 ini, dikurang, ini Y0, Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, nanti ini diselisihkan saja sama bawahnya. Ini Y1 min Y0 dan lain-lain. Nah, seperti itu terus. Nah, lalu delta kuadrat Y ini dia eh, dari delta Y ini yang dikurang. Jadi ini kan Y1 min Y0 menjadi Y0. Nah, itu nanti itu Y0 dan Y1 yang akan dipakai di sini. Nah, ini kenapa dia cuman sampai 3 saja? Karena di delta kubiknya itu udah nol. Jadi kalau misalkan mau ditambah lagi juga gak apa-apa sih, so opsional. Karena hasilnya juga sama bakalan nol. Karena nol kurang nol sama dengan nol. Nah, lalu S ini dia eh, X min X0. Nah, ini kan yang dicari 2,1 ya. Makanya X itu kalau 1 min 1 boleh nggak? Eh, tapi kan di sini 0 sama 0 ya dapatnya. Karena di sini 0,8, 0,8, 0,8. Jadi kayak eh, ini kurang ini nol, jadi nol. Terus yang Y1 kurang Y2, yang Y2 kurang Y1 juga sama-sama 0,08, jadi nol juga. Lalu di sini 2,1, 2,1. Oke, Kak, siap, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Jadi di sini kan 2,1 min 2. Nah, 2,1-nya itu ya dapat dari, karena yang dipinta. Karena yang dipinta tuh mencari F 2,1. Lalu di sini min 2 itu dapat dari sini, X yang atas. Nah, lalu dibagi hanya itu jarak. Jadi kan ini kalau misalkan dikurang, kurang, dikurang, dikurang nih. Kalau dijadiin delta kayak gini juga, itu bakalan hasilnya 2 semua. Nah, itulah dia taruh di sini. Taruh di bawah sini nih. Maksudnya dibagi. Nah, akhirnya ketemu 0,05. Lalu dimasukkan saja ke dalam rumusnya. Y0, Y0-nya di sini, ini 9,68. Lalu ditambah S dikali delta Y. Lalu
S yang tadi ini dikurang S1, terus sama S yang belum dikurang satu dikali, lalu dikali sama delta Y kuadrat. Nah, ini semua tuh yang diambil tuh yang paling atasnya. 2, yang dipakai tuh cuman yang ini, yang atas. Di delta Y yang dipakai tuh 1,8, 1,28. Lalu di delta kuadrat Y juga yang dipakai yang 0,8 0,08 semua sih, cuman yang dipakai harusnya enggak, harus yang di atas. Ini juga sama. Nah, setelah dimasukkan akan dapat hasil 9,7421. Selanjutnya interpolasi Lagrange. Nah, eh, ini cara mencari L-nya. Jadi L-nya itu ini kan iterasi, buatlah anggap seperti iterasi gitu kan. Lalu eh, dia tuh eh, di bagian penyebutnya, di bagian penyebut itu eh, misalkan L0. Nah, itu X0 nggak bakal ada di atas. Lalu eh, kalau untuk pembilang X0-nya tuh dijadikan kayak apa ya? Kayak depannya delta, depannya selisih gitu. Kayak X0 min X1, X0 min X2. Pokoknya nggak ada X0 min X0 ya. Begitu. Nah, seperti itu terus L1, L2, L3, L4 juga sama. Yang L1 nggak ada L1-nya di bagian penyebut. Nah, X1, X1-nya di bagian penyebut. Tapi di pembilangnya dia jadi di depannya kayak selisih gitu. Hmm. Nah, X di sini, X yang ada di penyebut ini diambil dari sini. X yang ini. X yang dipinta di soal. Itu 2,1. Nah, kalau sudah 2,1 F2,1 sama dengan eh, Y0, Y0 eh, Y0 dikali sama eh, L0 nih. L0 yang udah diambil dari sini. Nah, ini nih. Ini dikali sama ini. Nah, ini kali sama ini. Hasilnya itu ini 8,70 bla bla bla. Nah, nanti semua ditambah sampai Y4, L4. Nah, jawabannya adalah ini 9,7421. Sama saja seperti yang di atas. Lalu ke nomor 2, drop NGB atau Newton Gregory Backward. Bedanya apa sama yang forward? Kalau yang backward tuh deltanya tuh diambil di yang paling bawah. Ini yang diambil Y3-nya, yang ini diambil Y. Pokoknya delta kuadrat Y-nya tuh diambil yang Y2-nya. Lalu yang delta kubik Y itu yang diambil Y1. Nah, ini nggak satisfying banget. Nah, lalu itu sama saja seperti tadi, S-nya itu hmm, hanya saja beda di S-nya juga beda nih guys. Dia tuh kan yang dipinta pangkat 2. Nah, ini pasti X-nya tuh pangkat 2. X yang dicari tuh pangkat 2. Maksudnya X yang dicari itu 2. Karena ini pasti asumsinya fx-nya itu sama dengan pangkat X. Jadi di sini kan tadi S itu X kurang X0. Nah, X yang dimauin itu 2, lalu dikurang sama, karena ini backward, jadi yang dipakai X yang paling bawah. Atau bisa dibilang XN nggak sih? X yang paling akhir pokoknya. Lalu dibagi dengan jarak. Nah, jaraknya itu tinggal selisih dari mereka semua ini. Karena kalau misalkan X1 kurang X0, dia akan eh, keluar 0,5. Begitu terus semua. eh Lalu itu masukkan lagi ke dalam rumus yang tadi. Ini sampai 4 ya, soalnya
hingga delta pangkat 4y-nya dia ada angkanya, nggak kayak tadi nol. Nah, ini y0-nya harusnya diganti yn sih sebenarnya. Jadi yang dipakai tuh yang paling bawah. Makanya kalau backward bawah 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 semua. Dia masukkan ke sini lalu S kali delta y yang diambil yang ini. Nih, bentar. Nah, yang diambil yang ini. Lalu itu S kali S plus 1 dikali delta kuadrat Y, lalu dibagi dengan 2 faktorial, nah, dan seterusnya. Gitu terus, hingga menemukan jawaban eh, F jika X-nya 2 itu akan menghasilkan 7,1207976. Em, Presentasi akan dilanjut ke Mbak Angela. Silahkan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Nomor 3. Nah, nah, jadi di nomor 3 ini soalnya carilah nilai sin 0,28 menggunakan interpolasi Gauss forward, Gauss backward, dan Hermite. Terus ini data-datanya, X-nya sama sin X-nya ini. Oke, jadi eh nomor 3, jadi ini datanya kita buat dulu tabelnya kayak gini. Terus di sini itu hanya 0,05, terus X yang mendekatin itu 0,28 ya. Jadi buat Gauss forward itu S-nya itu 0,6, terus untuk Gauss backward itu S-nya min 0,4. Jadi di sini untuk forward itu titik tengahnya kita ambil 0,25, terus untuk yang backward itu kita ambil dari 0,3. Nah, terus kita buat tabel forward difference-nya. Jadi di sini buat tingkatannya X0-nya ada di sini, terus ini eh, X belum 0, terus X belum 1 atau X2, terus ini X1, terus X2. Terus ini data-datanya XFX, terus kita cari delta FX-nya dari ini F dari X-1 ini dikurangin sama F X-2. Nah, jadinya itu. Terus yang ini juga sama dari fx0 dikurangi fx-1 dan seterusnya. Terus untuk cari delta f pangkat 2 ini dari eh bukan pangkat ya, apa ya? Yang kedua lah intinya gitu. Ini dari x0 fx delta fx0 dikurangi sama delta fx-1. Terus selanjutnya sama kayak gitu, kayak delta f x1 dikurangi delta f x0. Terus untuk delta f yang ketiga itu ini delta f yang x1 dikurangi delta f x0. Terus delta f yang keempat juga sama. Jadi dia hasilnya dari delta f ketiga yang x2 dikurangin delta f yang ketiga x-1. X1, sorry, sorry. Ya, jadinya gitu. Terus ini rumusnya F 0,28 sama dengan pendekatannya itu fx 0 ditambah S dikali
delta F0 ditambah dalam kurung S kali dalam kurung S min 1 bagi 2 faktorial dikali delta 2 F min 1 ditambah S ditambah dalam kurung S kali S min 1 kali S min 2 bagi 3 faktorial kali delta F3 min 1 terus ditambah S kali S min 1, S min 2, S min 3 itu dikali terus diper 4 faktorial dikali delta F min 2 yang keempat. Terus hasilnya adalah 0,2763 itu untuk yang forward difference. Terus untuk yang forward backward, kok forward back? Maksudnya Gauss backward itu X, X0-nya tuh kita ambil 0,3 ya tadi. Nah ini 0,3. Rumusnya seperti ini. Ini tabelnya tinggal kalau misal cari backward itu kalau buat delta F-nya itu berarti fx1 dikurangi fx2 terus ini juga lanjutnya kayak fx0 kurangi fx1 dan lain sebagainya. Terus untuk yang eh, delta F yang kedua itu ini eh, delta f x0 dikurangi delta f x1 terus dan selanjutnya sama kayak gitu. Terus untuk delta f yang ketiga itu dimulai dari delta f yang kedua yang x1 dikurangi delta f3 x0. Terus ini kalau delta f4-nya delta f3 yang x2 dikurangi delta f3 x1. Terus ini rumusnya F 0,28 pendekatannya berarti fx0 ditambah S kali delta F1 ditambah S kali S min 1 bagi 2 faktorial dikali delta F min 1 yang 2 ditambah S kali S min 1 kali S min 2 per 3 faktorial dikali delta F3 min 2 ditambah S kali S min 1 kali S min 2 bagi 4 faktorial kali delta F min 2 yang ketiga. Jadi hasilnya adalah 0,2759. Terus untuk yang Hermite, ini tabelnya sama. Terus bentar. Nah, di sini kan X0-nya kan 0,25, terus buat X1-nya 0,3, terus X2-nya pakai yang 0,35. Terus berarti XS-nya itu yang dicari yang titik tengah tadi, itu kan 0,28. Terus N-nya itu dari 3 dikurangin 1, jadinya 2. Terus nih rumusnya F 0,28 sama dengan sin X min X1 dikali sin X min X2 dibagi sin X0 kurang X1 kali sin X0 kurang X2 kali F0 ditambah sin X min X0 kali X kali sin X min X2 dibagi sin X1 min X0 kali sin X1 kali min X2 kali F1 ditambah sin X min X0 dikali sin X min X1 dibagi sin X2 min X0 kali sin X2 min X1 kali F2 ya. Intinya kayak rumus inilah. Nah ini. Terus ya hasilnya segini 0,2763 sekian. Ya kalau dibuatin juga 0,2763. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih.
Oke, baik. Selanjutnya nomor 4 dan nomor 5 akan saya jelaskan. Uh, oke, nomor 4 ini ya, disuruh ya dikasih soal, dikasih tahu apa X-nya ya, yang fx-nya mau dicari dan tidak dikasih tahu pakai metode apa. Jadi interpret interpret interpretasi saya itu dikerjakan sebanyak mungkin dengan metode apapun yang mungkin ya. Jadi dari yang saya cari untuk soal ini hanya bisa dikerjakan dengan linear, kuadratik, dan Lagrange. Kenapa? Karena metode-metode lain seperti Gauss forward, backward, Hermite, NGF, NGB itu tidak bisa digunakan sebab soalnya interval x-nya di soalnya tidak sama. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya kalau nomor 1, 2, 3 ini itu ya misalnya 2, 4, 6, 8, 10 jaraknya ini 2 semua. Ini juga jaraknya 0,5 dan ini jaraknya juga 0,5. Kalau untuk soal ini tidak sama ya. Jadi ini misalnya ini 361 sampai 367 6. 367 sampai 378 11. Jadi tidak konsisten jarak antara X-nya atau T-nya di sini. Jadi untuk itu kita pakai ketiga ini aja, ketiga metode interpolasi ini aja. Oke, pertama linear sama dengan nomor 1 tadi yang kita cari XC-nya 372 yang interval paling dekat itu 367 sebagai titik bawahnya, titik XA-nya dan 378 sebagai titik X-nya. Kita ambil juga nilai untuk X L sama XC-nya, FXL sama FXE-nya dari sini dan nanti kita kerjakan sesuai rumusnya yang ini ya. Kita masukin aja dengan Excel dan nanti ya hasil akhirnya ini 177 titik bla 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 gini. Dan selanjutnya interpolasi kuadratik. Ini karena kita pakai order 2 kita carinya juga sampai B2. Oke, jadi kita pakai 361, 367, 378 untuk titik-titiknya. Jadi tiga pertama ini dapat cari juga kita ambil juga nilai fx-nya dan untuk B0 sama seperti tadi B0 sama dengan fx0 jadi ini sama dengan ini B1 pakai rumus ini fx1 min fx0 bagi x1 min x0 ini rumus Excelnya dan B2 pakai rumus yang ini di sini ini hasilnya nanti oke kita uh, cari sesuai rumus yang ini tadi yang ini ya ya ini sama aja sebenarnya cuman ini yang eksplisit nentuin B0-nya di mana B1-nya di mana jadi ini nanti rumusnya ini B0 nanti B1 kali X min X0 dan ini B2 kali uh, X min X0 dan X min X1 ini dan hasilnya 177,6 dan seterusnya. Nah, ini selanjutnya Lagrange. Lagrange menggunakan uh, menggunakan rumus ini. Jadi agak panjang tapi sebenarnya simple. Pokoknya sampai berapa X yang dikasih. Jadi misalnya X-nya kan ini ada 5 atau T. Uh, untuk simpelnya aku panggil X. Ini kan ada tiga nilai X yang dikasih. Jadi tiga nilai X berarti sampai F0 sampai uh, F4 nanti. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Dan itu nanti kita masukin rumus-rumusnya. Jadi ini X yang kita mau cari 372. Ini untuk mensimpelkannya saya panggil setiap kayak bagian ini jadi L berapa. Misalnya ini L0, ini L1, seterusnya sampai Ln. Jadi saya L0 ini kan uh, X min 1, X min 2, pokoknya
semua titik X selain X0 dikurangin dengan X yang kita cari gitu. Dan untuk pembaginya X0 dikurangi setiap titik selain X0 gitu. Dan dikalikan. Jadi ini rumusnya agak panjang. Pokoknya kita pakai semua seluruh nilai X di sini. L1 juga tapi ya sesuai rumusnya tapi yang tidak dimasukin X1 ini yang L2, L3 dan sampai L4. Nanti ini rumus akhirnya kita tambahin semua L yang kita dapetin. Oke, ini ditambahin. Oh ya, ditambahin dan dikali F0 F1 gini. F0 F1 tuh ya ini ya, yang P atau enggak bisa dipanggil Fx dan dikaliin semuanya dengan L sesuai. Jadi misalnya ini Fx0 nanti dikaliin L0 gitu. Dan hasilnya ini akhirnya 177.6131999. Oke, dan terakhir di ini disuruh kita jelasin interpolarisasi spline itu gimana. Ini saya ambil dari link ini di MathLibreText. Ini aja cukup, cukup lengkap. Dan saya akan coba jelasin se komprehensif mungkin. Jadi ini pokoknya konsep dasarnya ini kita membagi interval uh, antara titik-titik menjadi segmen-segmen gitu. Ini misalnya ini ya, bisa dilihat nanti kita bagi kayak antara X0 sampai X1 di sini, antara X1 sampai X2 sini, dan seterusnya sampai Xn. Nanti tujuannya tuh kurvanya nanti kalau kita gambar halus, dan ini ada kasus-kasus lain yang saya tidak ngerti tapi saya copy aja di sini. Uh, Oke, mungkin selanjutnya ini spline linear ya. Jadi pokoknya bisa diomongin yang paling dasar. Ini rumusnya sama dengan polinomial linear yang kita pakai tadi. Yang ini sama persis. Cuman kalau diganti, kalau soalnya minta xn min 1 dan xn, tapi ternyata sama aja ini. Oke. Uh, ini nanti oke, mungkin nanti saya jelasin di spline kuadratik ya. Pokoknya ini selanjutnya spline kuadratik ini uh, kita potong-potong kuadratnya dengan apresiasian dua data yang berurutan. Jadi misalnya ini ya, nanti kita kayak mencoba dapatin banyak persamaan antara interval-intervalnya. Ya misalnya nih, di antara X0 sama X1 kita dapetin persamaan. Nanti setiap persamaan yang intervalnya sama, jadi misalnya ini kan misalnya X0, X1, X1, X2. Nanti misalnya ini kan dua persamaan ini kan memakai X1 dua-duanya ya. Jadi mereka nih mempunyai interval X yang sama, memakai nilai X yang sama, nanti kita samain kayak gini, dan nanti kita mendapatkan persamaan. Nah, kita lanjutin ini terus sampai sebanyak mungkin yang mempunyai banyak yang mempunyai nilai, yang memakai nilai X yang sama sampai Xn, dan nanti akhirnya kita mendapatkan totalnya 3n min 1 jumlah persamaan yang nanti kita gunakan. Nah, karena 3n min 1 belum nyampe 3n beneran. Kenapa 3n? Karena ini kuadratik ya. Jadi uh, yang nanti kita coba cari itu jumlahnya 3n persamaan. Karena kita barusan dapat jumlahnya 3n min 1 untuk mengisi satu persamaan yang kurang itu, nanti kita ada pakai salah satu dari antara dua ini. Jadi misalnya A1 sama dengan 0 atau AN sama dengan 0 untuk melengkapi jumlah persamaan agar menjadi 3N. Nanti setelah semua persamaan yang kita dapatin itu, kita bisa nyelesainnya dengan banyak lah pokoknya. Jadi misalnya ini mereka nyelesainnya pakai kayak uh, matriks gitu. Uh,
Pokoknya terserah gimana ngerjainnya, tapi pokoknya untuk interpolasi ini yang penting kita dapetin banyak persamaan gitu. Dan nanti nyelesainnya terserah gimana. Kalau ini dari websitenya mereka ngerjainnya pakai matrix. Oke, untuk span kuadratik cukup sebenarnya sama, cuman untuk ini dicari 4n. Jumlahnya 4n jumlah persamaan. Nanti masih agak sama, jadi kayak uh, ada interval-interval gini. Jadi ini ya, ini dijelasin bagaimana kita mendapatkan 4n persamaan. Jadi untuk 2n persamaan dulu, kita sama seperti tadi, kayak gini. Untuk dua titik berurutan, nanti kita memiliki n spline, dan nanti kita mendapatkan 2n persamaan. Sorry. Dan selanjutnya untuk turunan pertama dari dua kubik berurutan, nanti kita mempunyai n-1 titik interior dan ini menjadi memperoleh 2 kali n-1 persamaan. Dan ketiga, turunan kedua, nanti mendapatkan 2 kali n-1 persamaan juga. Dari 3 langkah tadi, kita jumlahin, aja akhirnya dapatnya 4n-2 persamaan. Jadi masih kurang 2 ya, 2 persamaan lagi. Untuk mengisinya ini, uh, kita bisa asumsiin span kubik pertama dan terakhir sama dengan nol. Jadi A1 sama dengan nol dan AN sama dengan nol. Untuk mendapatkan 2N persamaan lagi. Dan asumsikan turunan kedua dari uh, kubik pertama dan terakhir gini. Pokoknya untuk dapetin 2 persamaan lagi nih. Yang dua-duanya bisa dipakai. Ini tergantung soal sih seharusnya. Soalnya minta apa. Dan sama seperti uh, yang spline kuadratik tadi, kubik juga sama, bisa bisa desain dengan apa macam-macam. Jadi bisa matriks atau substitusi begitu. Tapi emang agak panjang. Itu emang kayaknya emang seperti itu deh. Oke, mungkin dari saya gitu sih, sudah selesai untuk penjelasan nomor 5. Ah, Tutup. tutup ya. Ya, Oke, aku. mau boleh boleh. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan kami. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang bersedia presentasi malam hari ini. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Makasih. Dadah. Ya. Stop. Please, please,